Bab 109, lahirnya triplet. Ketika para keluarga berkumpul tentu Ilham dan Sifa jadi bersuka cita. Sifa juga bahagia karena kandungannya sudah memasuki 7 bulan. Namun di sela obrolan, tiba-tiba ada air yang tak tertahan keluar merembes ke paha. "Duh, aku pipis bukan ya?" Sifa bertanya-tanya. "Ada apa, Nduk?" tanya Umi Hana. "Aku kayaknya pipis tapi bukan pipis Umi." "Hah, banyak nggak?" Sehingga setelahnya Umi Hana memeriksa sesuatu yang keluar itu. "Ini ketuban Nduk, Sifa tadi nggak pingin pipis tapi tiba-tiba keluar." Mulas Umi." "Au, sakit Umi," lirih Sifa. "Loh, mules, loh Mas Ilham, Sifa mau lahiran ini," pekik Umi Hana. Mengetahui Umi Hana mengatakan hal itu, maka para keluarga merasa kelimpungan, terlebih ini pertama kali. "Mules Mas, aku mau pop," lirih Sifa. "Mas Ilham, Sifa mau lahiran nih, itu air ketubannya keluar banyak," ucap Umi Hana. Iya, ayo kita ke rumah sakit yuk," sahut Abi Bahrun. "Nggak mau, aku maunya lahiran di bidan," kilas Sifa. "Enak di rumah sakit sayang," ucap Ilham. "Iya Fa," sahut Umi Aisyah. "Udah Ham, bawa aja Sifa ke dokter kandungan tempat kalian cek kemarin," ucap Umi Hana. "Iya, adek bisa jalan?" tanya Ilham. "Bisa kok." Sifa yang merasa mulas dan kontraksi hendak mengatur irama napas. Ilham meminta Sifa berzikir sedangkan Ilham juga melantunkan doa. "Banyak berzikir ya sayang." "Iya Mas." Sehingga Ilham dan Sifa saling merafalkan doa. Sifa juga merasa kesakitan karena kontraksi yang menyerangnya. Hanya mendesis menahan nyeri di perutnya. Ilham diminta duduk di belakang. Sifa berada di tengah saat ini. Abi Lukman di depan mendampingi Abi Bahrun, ayah Ilham, sedangkan Umi Aisyah duduk di bangku belakang, kemudian di tengah ada Umi Hana dan Ilham. "Au!" Refleks Sifa meremas rambut Ilham. "Auh!" Ilham tak peduli meski rambutnya diobrak-abrik oleh Sifa. Bahkan tak jarang gadis itu mencakar-cakar wajah Ilham saking kuatnya kontraksi yang Sifa rasakan. Sifa memang tak berteriak-teriak, namun rasa sakitnya ia luapkan sepenuhnya dengan mencakar dan menjambak rambut Ilham. "Duh Fa, kasihan Masmu. Umi kasih apa kek buat pelampiasan? Kasihan loh Mas Ilham," ucap Abi Lukman. "Nggak apa-apa, Abi." Nasya bebas meluapkan emosinya saat ini. Kila Ilham dengan sabar menjadi sumber pelampiasan gadisnya. "Emosi?" Abi Bahrun mengernyit. "Namanya lagi begini, Abi, pasti salah bicara," kila Ilham. Tak peduli, meski rasanya tubuhnya tak karuan jadi korban pelampiasan rasa sakit, Ilham tetap mengelus perut Sifa dengan lembut, seraya merafalkan doa, demi keselamatan buah hatinya. Mereka salah prediksi harusnya kan 2 bulan lagi, namun sepertinya anak mereka yang kembar akan terlahir secara prematur. "Sehat-sehat ya calon anak kembarnya ayah, berjuang sama bunda ya," ucap Ilham mengecup perut Sifa sehingga perlahan rasa sakit mulai menghilang, dan Sifa perlahan melepas tangannya yang leluasa meremas rambut Ilham. "Sakit sayang?" tanya Ilham seraya mengelus perut Sifa dengan lembut. "Udah nggak sesakit tadi, Mas, luapkan aja sama Mas nggak apa-apa," lirih Ilham dengan senyuman, sehingga ketika kontraksi itu kembali datang, Sifa memilih menggigit lengan Ilham kuat-kuat. Ilham meringis kesakitan saat ini namun menahan sekuat tenaga untuk tidak berteriak. Betapa ganasnya Sifa ketika kontraksi, tidak berteriak tapi menjadikan Ilham samsaknya. Umi Aisyah tak tega Ilham jadi samsak tapi mau bagaimana lagi. "Sabar ya, Ham," ucap Umi Aisyah. "Iya Umi," sahut Ilham dengan senyuman. Ngilu melihat tangan Ilham bagai ayam goreng yang sedang dilahap oleh Sifa. Namun Umi Aisyah sudah paham ganasnya sang menantu sehingga membiarkan saja anaknya jadi pelampiasan istri nakalnya. Sudah gitu, Ilham sepertinya kesakitan namun terlihat sangat pasrah dijadikan pelampiasan seraya merafalkan doa dan mengelus perut Sifa. Hingga akhirnya tiba juga di dokter kandungan saat ini. Sifa masih sigap berjalan saat ini meski kontraksi makin intens, sehingga gadis itu dibawa ke ruangan persalinan, dibaringkan dan di USG sejenak untuk melihat letak janin. Rupanya posisi mereka tidak bisa jika harus dilahirkan secara normal. "Maaf, sepertinya saya nggak bisa melakukan persalinan normal karena Sifa hamil kembar 3, ucap Dokter Ani. "Sesar nggak apa-apa,"
Dok, yang penting ketiganya selamat, sahut Nasya pasti sehingga Ilham menyetujuinya. Iya, saya USG dulu ya, Ham. Ini prematur ya, tapi alhamdulillah berat bayi sudah standar di atas 2 kilo. Sehingga setelah prosedur dilakukan, Syifa diminta menunggu beberapa saat hingga akhirnya dilakukan tindakan sesar. Setelah mengganti pakaian dan menyiapkan serangkaian persiapan, kedua tangan Nasya dibentangkan, dipasangnya kain pembatas supaya Nasya tetap tenang setelah dibius. Hanya Ilham yang menunggu Syifa, pemuda itu dengan setia mensupport gadisnya supaya Nasya merasa tenang. Semangat ya dek, kita akan bertemu triplet setelah ini. Ham, iya mas, lirik Syifa seraya menitihkan air matanya sehingga Ilham menghapus bulir air mata yang jatuh membasahi pipi. Syifa tak hentinya merafalkan zikir pada Allah. Hingga 1 jam berlalu, terdengar tangisan pertama dari anak kembar mereka, menyusul tangisan kedua dan ketiga, bayi mungil yang ketiganya sehat dan lucu. Alhamdulillah, mereka sehat, 2 perempuan dan 1 laki-laki, ya. Alhamdulillah, trio kue-kue benar mas, 2 perempuan dan 1 laki-laki, ujar Syifa. Trio kue-kue hehe. Dokter Ani tersenyum mendengar Syifa berceloteh. 2 kembar identik adalah bayi perempuan, sedangkan yang laki-laki terpisah dari kantung janin, sehingga tetap saja yang melahirkan Syifa namun malah mirip ayahnya semua. Saya mandikan dulu, setelah itu nanti bisa skin to skin dengan ibu dan bapak ya? Iya dokter, sahut Ilham. Ketiga bayi yang beratnya 2,2 kg, 2,3 dan 2,5. Si bayi laki-laki jauh lebih besar dari kedua saudara perempuannya. Setelah dimandikan bayi cantik nan tampan itu, kembar emas tersebut dibedong, dan 2 bayi berada dalam pelukan Ilham masuk ke dalam pakaian Ilham, satunya lagi berada dalam pelukan Syifa mencari air susu bundanya. Tak lama setelah itu, Syifa dipindah ke ruang rawat barulah para keluarga bisa melihat cucu pertama mereka. Ya Allah, cantik dan gantengnya ini, ucap Abi Lukman. Yang ini cowok ya Fa, yang cewek sama ayahnya dipeluk metode kangguru biar hangat, ucap Dokter Ani. Setelahnya para orang tua menggendong ketiganya, tangisan mereka membuat Syifa yang kuat jadi melow. Gadis itu tak hentinya bersyukur dengan tangisan. Tak menyangka ketiganya sehat mengingat salah satu dari mereka lemah. Tentu saja bayi laki-laki yang dimaksud tersebut mendapat perhatian lebih dari Syifa meski bobot tubuhnya lebih besar dari kedua adiknya. Yang ini agak sesak, dokter, ucap Syifa. Iya karena bayi ini yang agak lemah, tapi sepertinya setiap kali kamu mengalami pendarahan bayi inilah yang paling survive, ucap Dokter Ani. Sehingga Syifa memeluk erat bayi laki-laki mungilnya itu. Bayi bunda kuat, anak sehat, pasti kuat ya, nak, harap Syifa tak henti mendekap bayinya dengan penuh kasih. Sehingga ketiganya kini dimasukkan ke ruang bayi. Hari ini Syifa masih harus menginap untuk sejenak memulihkan kondisinya. Ilham juga membantu Syifa mengganti pakaian karena sudah penuh peluh keringat. Dengan hati-hati Ilham menggantikan pakaian supaya Syifa merasa nyaman. Ham, Mas Ilham kesayangan aku Umi. Sahutan Syifa membuat hati Umi Aisyah menghangat. Ilham dan Syifa pasangan yang saling mengisi serta saling melengkapi satu sama lain. Lapar Umi, lirik Syifa. Katanya tunggu 2 jam Fa, tahan sebentar ya, pinta Umi Aisyah. Sehingga Syifa hanya mengangguk lemas, menunggu waktu yang beranjak begitu lama karena ia sudah kelaparan. Alhamdulillah, bayinya pada tidur. Mau dikasih nama siapa bayinya, Ham, Fa? Ilham sama Syifa saling berpandangan, karena bingung juga belum menyiapkan nama sama sekali, terlebih mereka banyak acara juga sebelumnya. Siapa ya mas? Kita belum nyiapin nama, Umi, sahut Syifa pada para orang tua. Maunya siapa? Paling nggak ada bayangan gitu, tanya Abi Lukman. Bayangan apa Abi? Syifa yang baru saja melahirkan jadi sedikit lola terlebih gadis itu dalam kondisi lapar. Bayangan hitam, Fa hehe, sahut Abi Lukman. Abi, ngilu bekas operasiku, tapi aku kepingin ngakak. Syifa merajuk namun ingin terkekeh karena ulah usil abinya. Abi mulai deh, Syifa kan baru lahiran. Abi, bekas jahitannya itu lo masih sakit, ucap Umi Hana. Emangnya omongan Abi lucu ya? Abi Lukman mengernyit. Iya nduk, kalau kami sih ikut aja ya,
Pak Fajar, abis kalau disuruh usul bingung juga mau kasih nama siapa, ucap Abi Bahrun. Benar itu Pak Bahrun. Ham, masa selama ini kalian belum nyiapin nama sama sekali Ham, Fa? Tanya Abi Lukman. Belum Abi, sahut Ilham pada abinya. Sehingga Sifa dan Ilham berembuk untuk memikirkan nama untuk ketiga bayi mereka, entah siapapun itu, berharap namanya akan memberikan doa yang baik untuk kehidupan mereka ke depannya. 1 jam berlalu, akhirnya Sifa bisa minum dan makan sedikit. Itu pun hanya bubur saja, sehingga Ilham menyuapi istrinya yang sepertinya sangat kelaparan. Pelan-pelan sayang, ucap Ilham, lapar banget, lirih Sifa. Anak-anakku mana? Tanya Sifa. Lagi dijagain sana Mbak Akung sama Mbak Utinya, sayang. Ham, Mbak Akung sama Mbak Putri ya hehe, iya. Jadi siapa namanya Mas? Cari di Google aja, nanti Mas pikirin deh. Ya udah, sehingga Ilham kembali menyuapi Sifa saat ini karena gadis itu sangat lapar. Sifa tengah melihat nama-nama di Google, sementara Ilham yang sudah selesai menyuapi Sifa membawa salah satu dari bayi perempuan mereka. Bunda Sifa, Dede mau mimik, ucap Ilham membawa salah satu dari bayi perempuan mereka sehingga Sifa gegas menyusuinya. Kali ini tak lemas karena sudah makan begitu banyak. Cantiknya, anak bunda, digendong ayah. Ya, iya bunda, bayi bunda yang cantik ini haus. Sini bunda susui, ya, sehingga Ilham mengangguk dan menyusui bayinya, sebenarnya masih ngilu, namun rasanya lupa karena malaikat kecilnya adalah penyembuh lukanya saat ini. Keduanya sudah saling mengucap ayah dan bunda sungguh sangat manis, sehingga soal nama nanti akan dipikirkan yang penting mereka memilih untuk menikmati bahagianya menjadi orang tua baru saat ini. Terlebih Ilham bersyukur karena Allah masih memberinya kesempatan untuk tetap hidup demi melihat anak-anaknya terlahir ke dunia saat ini, tanggal 20 Desember tahun 2022.